Di saat terjadi perlambatan ekonomi, di saat anggaran dari pemerintah pusat itu dipangkas untuk ke daerah gitu kan ya. Motor penggerak ekonomi daerah ini kan jadi lebih lambat dia jalannya. Selama ini pun penggunaan APBD memang ya lebih banyak untuk bagi-bagi di kalangan mereka gitu. Mereka kan butuh uang untuk mengembalikan modal investasi yang mereka sudah bukan investasi ya. Cost politik yang sudah mereka keluarkan gitu. Kalau mau fair gitu kan ya, kalau memang benar-benar fair gitu kan ya, coba bandingkan data ekspornya kita di sini dengan data impornya mereka yang ada di sana. Iya. Nah, Dilaga gitu kan ya. Nah, itulah dia yang saat ini itu tengah diperjuangkan oleh Pak Purbaya gitu kan. Salah satunya ya. Iya, untuk transparansinya. Kalau saya sekarang menganalisanya, program MBG ini adalah semacam alat yang digunakan oleh pemerintah sekarang itu agar kemudian untuk melakukan evaluasi ya, walaupun berimpact pada efisiensi gitu. Dan ketika ini dilakukan kemudian memberikan efek terhadap minimnya anggaran ke daerah, tapi kan faktanya kemudian bahwa hal ini akhirnya bersinggungan dengan bagaimana tata kelola pemerintah daerah itu terkait dengan anggaran-anggaran yang sudah ada. Termasuk juga semakin banyak kan terkuak kasus-kasus korupsi yang kemudian diproses oleh Kejaksaan Tinggi, yang saat ini memang kita lihat di Sumatera Utara khususnya yang tersorot oleh kita itu ada kasus kemarin terkait dengan pejabat tanah itu BPN. Iya, BPN ya, Badan Pertanahan Negara itu yang memang kemudian mempersoalkan, karena ternyata kasus ini juga senada dengan apa yang dituntut oleh Sultan Terdang kemarin yang 2 minggu lalu kami undang ke Naira Studio Percasing, kemudian beliau hadir di sini untuk kemudian membahas tentang proses hukum yang beliau sudah ajukan gitu. Jadi sudah jalan prosesnya dan kebetulan memang ternyata yang diangkut duluan itu adalah staf BPN-nya, dan kalau dari Kesultanan Sedang sendiri itu bersengketanya dengan Citraland kalau saya tidak salah, yang sekarang lagi gembor-gembornya promo di jalan Medan arah Batangkuis arah ke bandara ya. Dan ada beberapa orang yang menyatakan ini perkara petugasnya sudah ditangkap tapi pembangunannya jalan terus gitu ya. Kita kembali kepada pembahasan terkait dengan hal ini. Nah, kalau dari sisi pengamat ekonomi nih ke Mas Gunawan, kita mau tanya. Kira-kira kalau seandainya prediksi saya tadi agak mendekati lah, katakan tidak benar tapi agak mendekati, bahwa pemerintah kemudian dengan program efisiensi ini akhirnya kan seperti gelombang tsunami ya ke daerah-daerah, sampai tadi kita akhirnya tahu ternyata ada dana dari pusat yang bukan digunakan secara maksimal, justru diendapkan. Bahkan dalam tanda kutip seolah-olah ya kita nggak tahu kepala daerahnya siapa, tapi seolah-olah ada kondisi memanfaatkan pendapatan atas deposito uang itu kemudian untuk kepentingan pribadi. Nah, kira-kira menurut Mas Gunawan nih, masih kalau seandainya arahnya ke situ, masih efektif nggak kira-kira program MBG ini? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya, MBG itu kan anggarannya gede. Betul. Ya kan ya, setahun itu digelontorkan tuh 300 lebih ya. Rencananya begitu tuh. Nah, kalau memang angka itu bisa didistribusikan secara kontinu ya, ini sebenarnya bisa jadi motor penggerak ekonomi selanjutnya. Jadi memang dari MBG itu multiplier efeknya besar sekali memang. Pertama, bukan hanya kita bicara manfaat yang diterima oleh para siswa atau para orang tua ya, karena dia harus mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk belanja jajan anaknya pada saat di sekolah gitu kan ya. Tetapi memang pada saat uang itu dibelanjakan untuk belanja beras, belanja kebutuhan pangan sehari-hari, hortikultura, tambah lagi memang ada saving yang bisa digunakan oleh masing-masing rumah tangga untuk dibelanjakan ke yang lainnya. Artinya pada saat karena ada MBG, si ibu punya tabungan lebih yang bisa digunakan untuk yang lainnya. Ini sebenarnya bisa menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Dia begitu tuh polanya. Nah, kalau kita lihat dari masalah yang muncul itu kan kemarin kan kalau serapan dari dana MBG ini rendah, ada baiknya diminta dipaksa nih sama pemerintah pusat diambil gitu kan ya. Nah, ini yang disayangkan di situ.
Kalau saya sih awalnya berpikir bahwasanya lambatnya penyaluran dana MBG ini lebih dikarenakan oleh faktor teknis ya, karena kan menghadirkan dapur ya atau SPPG tadi itu kan juga nggak gampang. Betul. Koordinasinya harus luas gitu kan ya, koordinasinya juga harus bagus lah, harus ketat di lapangan. Termasuk gitu. verifikasinya juga ya. Termasuk seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa aja menghambat itu, tetapi kan yang namanya dana mengendap itu tadi kan seharusnya kan bisa dialokasikan untuk hal lainnya. Jadi gini, di saat terjadi perlambatan ekonomi, di saat anggaran dari pemerintah pusat itu dipangkas untuk ke daerah gitu kan ya, motor penggerak ekonomi daerah ini kan jadi lebih lambat dia jalannya. Kan gitu kan ya, akselerasi pertumbuhannya itu sulit loh, diharapkan bisa tumbuh sekian. Kalau kita bilang untuk Sumut aja mungkin di angka 5% itu masih agak sulit lah gitu. Tetapi kan yang jadi persoalan adalah ternyata dari sekian banyak anggaran yang dialokasikan untuk program-program produktif tadi itu masih ada anggaran yang mengendap. Iya. Yang sebenarnya itu bisa dialokasikan oleh Menteri Keuangan untuk hal yang lainnya, misalkan untuk bantuan sosial ya, karena kan memang motor penggerak ekonomi kita tuh dari konsumsi itu tinggi. Konsumsi rumah tangga itu hampir separuh loh, sekitar separuh lah, 50% itu untuk mendorong terciptanya produk domestik regional bruto atau PDRB. Secara nasional juga sama itu. Di rentang angka yang 45 hingga 50%. Jadi kalau misalkan ada alokasi anggaran yang mandek di suatu proyek gitu kan ya, terus dialokasikan ke pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk yang lainnya, itu memang benar, itu positif gitu ya, dalam mendongkrak daya beli masyarakat, dalam menjaga daya beli masyarakat. Terlebih kan pada saat ini tuh program itu apakah terlihat nyata di lapangan? Iya. Harga beras itu nggak naik. Harga beras kita ini yang sekarang ini itu kan kalau kita cek sekarang ini kan relatif stabil nih. Iya. Padahal di level petani itu harga gabah udah naik tinggi. Harga gabah itu dari 7.000. Harga jualnya ya? Harga gabah itu maksudnya harga ini ya, harga bahan baku ya. Iya. Jadi kalau misalkan bahan bakunya itu waktu masa panen 6.500, harga gabah kering gilingnya di angka 7.000 hingga 7.500, sekarang gabah kering giling udah 8.000 hingga 8.500. Seharusnya harga beras itu naik sekitar Rp1.000 per kilo. Tetapi karena ada anggaran yang dialokasikan untuk stabilisasi harga ke Bulog gitu ya. Nah, ini yang membuat harga beras itu relatif stabil. Nah itu dia, itulah salah satu mungkin ya, salah satu kebijakan anggaran yang bermanfaat untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah ya kita tetaplah bersepakat bahwasanya dana mengendap ini harus diperangi memang. Karena memang dampak multiplier efeknya negatifnya itu besar banget ke masyarakat sih. Oke, aku jadi bertanya-tanya nih kalau kata siapa kamu bertanya-tanya ya. Jadi bertanya-tanya, kalau kita pikir-pikir dan ingin kembali, sebenarnya sebuah kesengajaan atau sesuatu yang memang direncanakan antara efisiensi yang menekan pemerintah daerah dengan majunya mereka menghadap Kementerian Perbaya kemarin, sehingga kemudian akhirnya kena tembak balik gitu, bahwa mereka sebenarnya ternyata melakukan dalam tanda kutip kenakalan di daerah, justru mengendapkan dana itu yang akhirnya publik tahu sekarang ini. Nah, kalau dari kacamatanya Mas Gunawan dan Bang Freddy, ini sebuah kebetulan atau memang sebuah semacam simulasi yang memang sudah diprediksi akan seperti ini? Kalau misalkan diprediksi itu nanti biar beliau aja lah ya terkait politisnya. Tapi kalau misalkan dari sisinya saya tuh gini ya, ngelihatnya. Sebenarnya memang pola-pola pengendapkan uang di bank itu udah pola-pola lama. Iya benar. Ini udah lama kejadian. Dan itu mungkin kalau bisa dikatakan dianggap lumrah. Ya kita nganggap biasa aja selama ini. Pola-pola kayak begitu. Walaupun memang di kalangan ekonom itu menilai bahwasanya wah ini seharusnya nggak terjadi. Memang seharusnya nggak terjadi karena bagi pelaku usaha ya mungkin ya Bang Ridwan sendiri lah. Uang yang nganggur itu kan kalau dibiarkan nganggur terus disimpan di perbankan sebagai pengusaha itu bilang itu praktek haram. Betul. Harusnya uang itu dikelola, diputar dong, kan gitu kan ya. Nah, diinvestasikan, dipenghasikan untuk bisa menggerakkan usahanya itu tadi. Tapi kan pemerintah kita kan bukan bisnis oriented ya. Betul. Mereka itu kan regulator sama eksekutif gitu kan ya. Jadi mereka itu tidak berpikir bahwasanya uang ini harus diinvestasikan dan manfaatnya seperti apa. Kalau misalkan ini direncanakan, bisa jadi bagi mereka yang udah ngetahuin. Karena udah kebiasaan lama ya mereka nggak biasa gitu kan ya. Tapi kalau misalkan bagi orang yang memahami bahwasanya uang mengendap itu adalah memberikan dampak buruk ke masyarakat, dia udah pintar dan dia tetap melakukan itu, ini berarti direncanain, gitu kan ya. Ini udah direncanain sama dia. Di sisi merekanya ya, di bagian hilirnya ya. Iya, tapi kalau mereka yang hanya udah ini karena kebiasaan gitu kan ya, itu mungkin mereka bodoh aja sebenarnya gitu kan. Mereka belum tahu aja gitu. Tapi ya kita di sini kita mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan biarkan ya kita tuh
masyarakat harus sepakat bahwasanya praktek gini harus diperangin gitu loh. Ini sebuah kejahatan intinya gitu ya. Iya, jadi kalau saya bilang ini memang sebuah kejahatan gitu loh yang harus dibiarin. Baik, sebelum dijawab sama Bang Freddy, aku pengen negaskan lagi nih Mas Gun. Ini dana yang mengendap ini bukan dana yang digembar-gemburkan Kementerian kemarin Pak Purbaya terkait dengan dana yang digelontorkan berapa triliun untuk ke daerah-daerah itu, bukan itu ya? Artinya anggaran yang memang itu yang ke Himbara maksudnya. Kalau Himbara beda. Beda lagi ya. Berarti ini memang anggarannya sudah lama. Ke daerah. Transfer ke daerah, masuk ke rekening daerah. Make sure aja supaya enggak salah paham. Daudak ya. Iya, dana alokasi khusus, dana alokasi umum gitu kan, daudak gitu. Boleh, sekarang Bang Freddy silakan menjawab terkait dengan siklus yang saya gambarkan tadi. Gimana tadi, Bang? Jadi kita kan semacam bertanya-tanya bahwa efisiensi yang menekan kebijakan pemerintah daerah untuk kemudian mengencangkan ikat pinggang, ini kan seperti sesuatu yang saling berkorelasi dengan akan adanya perkumpulan kepala daerah ini yang menghadap ke kementerian untuk menagih, meminta, mencari solusi. Sementara di sisi lain ternyata Kementerian Keuangan Pak Purbaya itu sudah tahu ada dana mengendap. Kong kali kong di daerah sebenarnya nggak berjalan. Apakah ini bisa dikatakan memang suatu strategi atau hanya sebuah kebetulan? Ya, saya coba lihat secara big picture-nya ya, gambar lebih besar dari fenomena ini. Tadi kan di satu sisi yang sudah saya sampaikan sebetulnya tema sentralnya itu resentralisasi yang terus terjadi. Satu persatu kewenangan daerah itu dilucuti oleh pusat kembali gitu. Termasuk resentralisasi itu adalah soal penggunaan anggaran. Apa aja yang bisa dilakukan oleh Pemda terhadap APBD-nya kan sekarang makin berkurang. Benar. Makanya kemudian pada saat dikritik tuh anggaran dari 800-an T menjadi 600-an T dana transfer ke daerah tuh, jawaban Mendagri apa atau Mendagri itu siapa saya lupa gitu. Dia bilang sebetulnya anggarannya itu tetap 800 atau berapa gitu. Cuman pemerintah pusat yang melaksanakan programnya. Program itu dilaksanakan di daerah gitu. Nah, ini kan sebetulnya sudah semacam mengeles saja bahwa yang terjadi itu pemerintah daerah itu semakin dibatasi ruang geraknya gitu. Ruang gerak untuk menggunakan anggaran. Itu di satu sisi ya. Nah, ini sebetulnya yang saya juga kalau kita mungkin perlu edukasi masyarakat atau mungkin edukasi legislatif atau parpol di daerah gitu ya. Itu untuk menahan supaya kewenangan-kewenangan itu jangan dilucuti terus gitu. Yang habis-habisan ya. Jadi ujungnya nanti akhirnya bupati kepala dinas itu jadi ini aja, jadi robot aja kan, jadi petugas autopilot aja gitu, mengerjakan apa yang sudah diinstruksikan kan. Nggak seperti itu cita-cita otonomi daerah. Idenya kan otonomi daerah itu daerah yang paling tahu apa kebutuhannya, maka dia dikasih kesempatan untuk menentukan uangnya itu dipakai untuk apa gitu. Nah, itu satu hal. Di hal yang lain tadi adalah soal bagaimana selama ini penggunaan anggaran itu oleh daerah gitu. Selama ini tadi kita udah singgung bahwa apakah saya nggak bisa menjawab apakah ini kejahatan atau apa, kemudian detailnya mekanismenya Bang Gun mungkin yang lebih paham, saya nggak paham ke situ gitu ya. Tapi memang selama ini pun penggunaan APBD memang ya lebih banyak untuk bagi-bagi di kalangan mereka gitu. Mereka kan butuh uang untuk mengembalikan modal investasi yang mereka sudah bukan investasi ya, cost politik yang sudah mereka keluarkan gitu, pada saat pemilu kan. Problemnya kan jadi struktural nih. Ketika pemilu mereka habis banyak, dari mana cara balik modal kalau balik modalnya kan? Nah, APBD yang jadi bancakan gitu. Nah, sekarang tuh ada restriksi yang diciptakan oleh pemerintah pusat terhadap penggunaan APBD. Nah, mereka kan jadi agak bingung juga. Jadi ini menurut saya sebetulnya dua masalah yang berbeda tapi saling terkait. Masalahnya adalah ini adalah diakibatkan oleh problem struktural tadi. Mungkin gitulah respon yang paling minimal bisa saya sampaikan. Baik, Mas Gun, kita balik ke Mas Gunawan lagi nih. Terkait dengan sepak terjang Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Kita lihat tadi kan kepala daerah sudah kesenggol ya. Senggol dong katanya kan, kesenggol. Dan memang sebenarnya pergerakan itu secara alami dilakukan dan dibangun oleh kesadaran sendiri kepala daerah masing-masing kan. Mereka menghadap menteri kemarin itu kan. Dan akhirnya justru mendapat jawaban yang seperti itu. Nah, terkait dengan juga kondisi, saya nggak tahu nih perkembangan tentang undang-undang perampasan aset. Ya, apakah memang sudah terlaksana atau enggak? Dan kita melihat beberapa bulan belakangan ini kan selalu ditayangkan hamparan uang
case itu yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Sampai-sampai dibilang kalau di Kejaksaan Medan ini dibilang ini cuma 2 triliun atau berapa gitu. Nggak bisa ditayangkan yang puluhan atau ratusan triliun itu karena nggak muat dengan alasan kapasitas dan terbatas. Nah, ngelihat kondisi ekonomi yang defisit, saya nggak tahu apakah ini bisa di copy paste lagi dari statement Bu Sri Mulyani yang sebelumnya ya terkait dengan defisit anggaran, dan kemudian adanya sikap dari Pak Purbaya yang menyatakan utang-utang yang diciptakan yang tidak berorientasi kepada kebijakan dan menguntungkan negara dan bersifat bisnis, maka itu bukan menjadi utang negara kan, termasuk kita sebut aja WUS lah. Nah, apakah kemudian ini bisa menjadi solusi? Yang pertama saya pengen pastiin dulu dari Mas Gunawan, karena beberapa kali saya tanyakan nggak dikasih jawaban yang pasti ini terkait dengan dana yang yang didapat dari transaksi korupsi itu. Kira-kira nutup nggak sih dengan defisit yang dialami oleh negara ini? Karena angkanya fantastis tuh. Iya, kalau ini gini ya, Pak Purbaya pernah bilang bahwasanya untuk menyediakan pembangunan dengan anggaran 1.000 triliun itu kita dapat dari mana uangnya? Terus dia walaupun nggak dijawab substansinya sama Pak Purbaya, terus dia mengilustrasikan bahwasanya korupsi 3.000 triliun aja bisa, gitu kan? Masa anggaran ini nggak bisa? Betul. Jadi saya sempat lihat meme itu di lapangan gitu. Tetapi gini ya, kita bicara kebocoran. Nah ini gini nih, ada kayak semacam ini ya, semacam temuan begini nih. Kalau misalkan kita melakukan sebuah kajian ya, kalau di Medan kita bicara masalah ekspor lah. Kita bicara masalah ekspor ini kan yang mau dibenahi sama Pak Purbaya ini kan bea cukai, biar pajak gitu kan ya. Ada ya pada saat saya kerja di bank dulu nih. Pada saya kerja di bank gitu kan ya, kita punya mitra gitu kan ya. Kita punya klien gitu kan ya. Kita punya nasabah lah gitu. Perusahaan ekspor sawit gitu kan ya. Jadi kan kita sebenarnya kan secara kasat mata tuh bisa menghitung dengan produksinya sekian, dengan kapasitasnya sekian gitu kan ya. Terus kita bisa mengkalkulasikan sebenarnya produksinya dia yang bisa diekspor tuh berapa persen sih totalnya gitu kan ya. Nah, terus dugaan itu kan akan kelihatan. Wah, laporan produksinya sekian, laporan ekspornya sekian. Sementara dari asumsinya kita tuh ini ternyata lebih kecil daripada apa yang kita hitung selama ini, kan begitu. Berhenti di situ tidak. Jadi pada saat saya ketemu nih dengan pelaku-pelaku usaha sawit lainnya gitu kan ya. Tapi walaupun ini sifatnya mungkin dugaan lah gitu ya, nggak bisa dipastikan juga ya. Dia mengatakan bahwasanya ada loh praktek-praktek di mana bahwasanya ekspor kita itu yang tercatat itu tidak sebesar yang terrealisasi. Nah, gitu loh. Ada bentuk pola-pola yang biasa dikembangkan tuh ada pola transfer pricing misalkan gitu kan ya, bentuk-bentuk modusnya gitu kan ya. Jadi saya langsung berkesimpulan ada satu negara di sebelah kita ini namanya Singapura. Nah, gitu kan ya. Saya kalau kita ke sana kan dia maju pesat gitu kan ya, gitu kan ya. Padahal sumber daya alamnya nggak ada nih, kan begitu. Nah terus kita coba gali lagi informasi yang lebih dalam gitu kan. Sebenarnya dari mana dia bisa dapat uang, kan begitu. Dari mana dia bisa dapat uang? Apakah memang dari praktek transfer pricing ini yang bisa aja uang itu mengendap di Singapura atau bagaimana nih? Jadi isu-isu ini tuh beredar pada saat kemarin saya lihat itu kan ya di stasiun TV itu, dan itu kembali dicuatkan gitu bahwasanya coba deh ditertibkan tuh kinerja ekspor yang di tanah air yang selama ini itu justru karena ada selisih dari ekspornya itu masuk ke negara yang ada di tetangga. Di Singapura itu diduga seperti itu gitu kan ya. Karena bisa aja begini dia modelnya, Bang Ridwan gitu kan ya. Misalkan abang punya pabrik di Indonesia gitu kan ya. Abang melakukan transaksi penjualan barang ke negara lainnya. Misalkan ke negaranya itu ke Cina gitu. Terus abang punya perusahaan bancakan yang ada di Singapura, ya kan ya. Abang bermitra dengan perusahaan bancakan itu. Abang menjual barang dari Medan misalkan 1 juta kilo, ya kan. Berarti 1.000 ton. 1.000 ton gitu kan ya. Namun kapasitasnya itu lebih besar dari itu gitu loh. Aslinya bisa dari itu. Atau dalam bentuk model yang lain. Abang melakukan penjualan
barang ke Cina, harganya anggap aja 1 unit itu harganya 1 juta, gitu kan ya. Tetapi abang melaporkan dari sini nih, dari Indonesia, bahwasanya abang melaporkan transaksi itu hanya sebesar 600.000. Terus abang melakukan penjualan ini ke perusahaan banjakan abang di Singapura. Nah, jadi datanya abang pada saat abang mengekspor ke luar tadi, itu terdata bahwasanya abang menjual ke Singapura. Padahal abang transaksinya sama orang Cina, di Cina sana. Nah, dari Singapura itu baru jual lagi ke Cina. Ini cuman administrasi doang, cuman kertas, gitu loh. Nah, ini dugaannya. Jadi pada saat abang melakukan penjualan itu ke Singapura, gitu kan ya, dengan angka atau kuantitas yang lebih kecil, dengan harga yang lebih kecil, tetapi nanti pembukuan di Singapura seolah-olah kapal yang abang ekspor tadi itu berjualan ke Cina dengan harga yang seperti abang awal tadi transaksikan. Jadi nilai yang didapat negara ini lebih kecil daripada nilai sebenarnya. Sebagai sebuah transaksional tadi ya? Iya, jadi si Cina dari Cinanya membayar ke Singapura, ya kan ya, dengan angka 1.000 gitu kan ya, dengan berat katakanlah 1.000 ton gitu kan ya. Terus pada saat masuk ke Indonesia, karena dia ada transfer pricing, yang didapat Indonesia lebih kecil. Karena nilainya cuma 600. Itulah yang dilaporkan sebagai laporan pajaknya ya? Nah, itulah yang dilaporkan oleh pajaknya, itulah yang membuat DHI kita itu tidak mencerminkan kondisi real sumber daya alam yang lagi diekspor. Nah, itu kan yang kemarin dibahas tuh masalah batu bara dan nikel, kan begitu ya. Jadi memang kalau mau fair gitu kan ya, kalau memang benar-benar fair gitu kan ya, coba bandingkan data ekspornya kita di sini dengan data impornya mereka yang ada di sana. Iya. Nah, Dilaga gitu kan ya. Itu pasti akan menimbulkan, selama ini kan itu yang diduga bahwasanya kehilangan banyak uang negara itu ya dari situ. Dan itu menguntungkan, salah satunya tuh yang dugaan negara itu ya Singapura itu tadi. Nah, itulah dia yang saat ini itu tengah diperjuangkan oleh Pak Purbaya gitu kan. Salah satunya ya. Iya, untuk transparansinya. Sekilas memperbaiki bea cukai dan daerah pajak adalah 2 institusi yang mungkin kalau dalam kasat mata, wah ini hanya 2 institusi aja, tapi impact-nya ini besar ini. Kalau misalkan itu memang benar-benar bisa transparan, itu impact-nya besar banget gitu loh. Karena memang kan selama ini kan isu-isu yang berkembang yang saya dengar di lapangan tuh seperti itu gitu loh. Ya kan ya, bahwasanya ada ekspor yang nilainya dikecilin baik dari sisi harga maupun dari sisi kuantitas, dan kita wajib menjualnya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura sebagai mitra dagangnya, sebagai perusahaan dagangnya. Nah, ini ada apa gitu loh? Ini ada apa gitu kan? Nah, saya yakin negara ini sudah memetakan itu, dan itulah yang seharusnya jadi harapan. Jadi kalau misalkan kita berharap apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat, saya pikir sih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Karena penegakan hukumnya juga belum kelihatan. Tapi begitu nanti itu dilakukan, nah kita lihat nanti. Makanya itu yang dijanjikan statementnya Pak Purbaya dalam memperbaiki institusi itu, itulah yang dipegang. Kita pegang semua itu dan nanti kita tagihkan ke dia. Nah, kita tagihkan balik dan kita lihat realisasinya itu seperti apa. Karena memang banyak kehilangan gitu loh kan ya. Jadi kadang-kadang kita kan selalu melihat bahwasanya ada satu negara yang memang itu nggak punya sumber daya alam, tapi justru dia yang punya kontrol uang yang besar banget nih, yang bisa membangun usaha di negara kita gitu kan ya. Terus negara lain itu punya kemakmuran tingkat yang tinggi. Jangan-jangan tuh uangnya kita. Kan sering dibilang kan, uang banyak uang yang parkir di negara lain ya kan ya, yang seharusnya tuh bisa balik ke Indonesia. Devisa hasil ekspor kita bisa jadi itu angkanya nggak sesuai dengan realita yang ada tercatat yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan itu tadi. Nah, ini gede ini sebenarnya nih tantangan gede, tapi kalau bisa itu dilakukan, ini bisa berdampak besar pada negara kita tuh. Itu yang saya pikir ya, kalau kita bilang harapannya warga negara Indonesia itu ada di situ, transparansi pada kinerja ekspornya negara kita yang selama ini itu diduga justru dinikmatin oleh para pelaku yang ada di negara lain atau asingnya. Itu sih. Baik. Jadi ada ini ya, kita sama-sama inilah ya, kita sama-sama, kalau saya sarankan sih kita sama-sama berbarengan gitu kan ya, mengikutin perkembangan yang dilakukan oleh Pak Purbaya, nggak ada salahnya gitu kan. Pantau terus ya. Pantau terus kita pantau terus itunya. Baik. Nah, kalau untuk secara sederhana terkait dengan perampasan aset sendiri, memungkinkan nggak sih kira-kira itu bisa minimal istilahnya itu menutupi lah sedikit banyak kebocoran anggaran ini yang selama ini terjadi kan, karena kayak kita bilang tadi masyarakat awam sudah ngelihat
uangnya banyak, tapi apakah itu nanti akan kembali ke negara atau seperti apa? Dan kan undang-undangnya sampai sekarang belum disahkan juga ya? Belum disahkan juga. Kemarin kan kita ngelihat berita ya, Pak Purbaya nerima 13 triliun dari ada serah terimanya dari korupsi minyak goreng. Kan gitu tuh. Salah satu perusahaan yang mungkin tadi diceritain juga ya terkait dengan proses transaksi menggunakan ya itu dugaan lah ya. Ini itu masih dugaan ya. Kita itu di lapangan itu kan menemukan banyak-banyak yang anomali ya, baik dari sisinya penglihatan kita langsung atau mungkin dari sisi informasi yang kita dapatkan kan gitu kan ya. Nah, kalau misalkan perampasan aset ini bisa benar-benar bisa ditarik ya ke negara gitu kan ya. Ini saya yakin yang namanya hutang mungkin kita nggak perlu khawatir kali ya. Jangan-jangan gitu kan ya, jangan-jangan. Tapi kalau menurut saya sih yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghitung ulang gitu kan ya, bisa membuat sebuah pendekatan angka berapa sih sebenarnya kerugian negara, kebocoran negara dari praktek-praktek seperti itu gitu loh. Karena memang ini kalau misalkan korupsi dari tadi kan beliau bilang bahwasanya Bang Fredrik bilang bahwasanya ada anggaran yang masuk paling juga yang terrealisasi 20-30% ya kan. Selebihnya entah kemana gitu kan ya. Itu kan bisa kita berarti ngambil kesimpulan ini 70% kalau APBD atau APBN itu selama ini bisa hilang. Jadi kita bisa hitung gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana kerugian negara yang diakibatkan oleh dengan pola-pola perdagangan internasional seperti yang tadi disebutkan, ada transfer pricing di situ, ya kan, ada manipulasi data kuantitasnya gitu kan ya. Ini kan juga kebocoran-kebocoran lain yang bisa dihitung. Tetapi gampangnya gini, kalau beliau mengatakan 70% anggaran itu hilang, berarti kan ada sekitar dari 3.600 triliun itu APBN itu kan 70%-nya itu kan yang masih bisa kita kejar, seharusnya yang bisa digunakan untuk ya memperbaiki ekonomi kita lah, setidaknya seperti itu. Saya yakin tuh ada itu. Saya yakin tuh angkanya tuh bisa signifikan seperti itu gitu loh. Dan apakah masuk akal dari misalkan dari total anggaran 20-30% yang itu hanya 20 atau 30%-nya yang terrealisasi, selebihnya entah kemana. Masuk akal banget sih kalau saya ngelihatnya gitu kan ya. Karena kan kita bisa ngelihat kan. Misalkan ada proyek jalan ini ya kan telah menghabiskan angka 300 juta atau mungkin 1 miliar. Ya bagi kita yang pernah membuat RAB, rancangan anggaran bangunan gitu kan ya, bagi kita yang udah terbiasa dalam melihat bagaimana sih kebijakan-kebijakan bagaimana sih sebenarnya sebuah bangunan konstruksi itu dilakukan gitu kan ya, anggaran itu seperti apa. Bagi kita yang udah terbiasa itu kan tentunya kan dengan kasat mata kita bisa ngelihat bisa jadi cuman sekian persennya aja gitu. Tapi kalau menurut saya sih angka-angka yang beliau sebutkan tadi, Bang Freddy sebutkan tadi itu masuk akal sih presentasinya. Itu masuk akal banget karena memang dari banyak kejadian gitu kan ya, kita pernah coba melakukan gitu kan ya. Ya anggaran desa aja lah, ya nggak perlu jauh-jauh ya, ya mungkin kita bisa lakukan itu gitu kan ya. Itu memang ada penyimpangan-penyimpangan dengan presentasi angka yang disebutkan oleh beliau itu tadi. Baik. Oke, saya kembali ke Bang Freddy nih, terkait dengan fenomena tadi ya, permainan harga yang dilakukan dengan menggunakan negara lain. Kemudian kita melihat juga bagaimana banyaknya mengendap dana di daerah yang sebetulnya justru kalau di deposito kan akhirnya kan ke rekening pribadi jatuhnya tuh ya, dan itu sebuah kejahatan juga. Nah ini kayaknya di copy paste sama pejabat selevel lurah atau kepala desa yang kita lihat fenomena seperti itu. Ini sebetulnya masyarakat ini problemnya gimana gitu? Apakah memang sudah separah itu yang memang menganggap bahwa memanipulasi data kemudian mengambil yang bukan haknya itu adalah sebuah kewajaran? Memang edukasi politiknya bermasalah atau memang mentalnya sudah terbentuk memang seperti itu? Oke, saya menyambung tadi yang disampaikan Bang Gun soal apa yang ingin dikerjakan oleh Menkeu Purbaya kan. Kalau memang Menkeu Purbaya berusaha untuk menertibkan manipulasi angka perdagangan segala macam itu tadi, maka kita sebagai masyarakat harus dukung Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya akan menghadapi berbagai macam serangan kalau dia mau karena akan banyak sekali mafia-mafia yang terganggu kan kalau itu ditertibkan. Betul. Nah, kalau itu memang yang dikerjakan, dan kalau itu dikerjakan itu berarti dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya struktural. Dan itu kalau memang berhasil itulah yang akan mengubah kita. Itu kebijakan yang bisa meredistribusi anggaran negara itu lebih adil kepada masyarakat semua gitu. Ketimbang misalnya datanya dimanipulasi
saya juga sering mendengar, saya sering dapat data, saya sering baca hasil riset gitu yang menunjukkan bahwa ada selalu perbedaan, misalnya ekspor hasil tambang atau kan tambang ilegal kan banyak sekali ya. Kan nggak dicatatkan ke negara. Betul. Yang dikirim berapa, yang dicatat ke berapa, saya nggak tahu lah modusnya bagaimana ya. Maksudnya operasinya seperti apa. Tapi itu kan memang semacam rahasia umum yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan itu yang menyebabkan kita ini terus berkutat dengan masalah ini. Nah, tahun lalu tuh atau tahun ini saya lupa, peraih hadiah Nobel ekonomi itu namanya Acemoglu dan Robinson. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang itu apa yang menentukan negara itu berhasil memakmurkan warganya atau enggak, berhasil menghancurkan korupsi atau enggak, berhasil membangun negara yang kayak Singapura atau macam Indonesia. Mereka berkesimpulan sebetulnya intinya adalah di institusi. Jadi bukan di sumber daya alam, bukan di SDM, bukan di pokoknya di institusi. Sejauh apa, sebersih apa institusi pemerintahannya, institusi negaranya. Ya kalau tadi gambaran petugas pejabat kita yang seperti itu kan pasti ada permainan dengan petugas pajak, petugas pemerintah kan. Kalau mentalnya seperti itu ya institusinya bobrok kan, korup. Nah itu yang dibilang si Robinson, di Singapura nggak bisa gitu kan. Bisa nggak pejabatnya apa? Saya kira Lee Kuan Yew akan marah, akan dihukum, atau di Cina gitu. Kalau pejabatnya coba main-main kan dihukum. Jadi institusinya itu memang betul-betul, atau di Korea beberapa tahun yang lalu ya, itu juga mereka di Korea itu betul-betul di masa presiden siapa gitu saya lupa, saya pernah baca hasil risetnya itu. Mereka itu memang otoriter, tapi mereka jujur, kalau ada pejabat yang coba nakal, itu hukumannya serius. Penegakan hukumnya jelas ya. Itu nyambung ke penegakan hukum. Kenapa misalnya perampasan aset juga ditolak oleh sebagian orang? Karena kita khawatir ketika itu diterapkan penegakan hukumnya masih lemah, itu dijadikan alat untuk membasmi oposisi politik aja. Kita kan bisa dituduh jadi korup, padahal nggak korup gitu. Kalau penegakan hukumnya lemah, selesai ya. Jaksa hakimnya bisa gitu misalnya. Atau bisa diintervensi atau bisa dibayar. Itu kan soal penegakan hukum, law enforcement kan. Kalau masih lemah, ya saya takut juga lah jadi pejabat. Ya, misalnya mau jadi kayak Pak Purbaya, saya yakin kalau jadi Pak Purbaya itu risikonya besar sekali ya. Karena dia akan mengganggu banyak orang yang selama ini hidup dari praktik-praktik korup seperti itu. Jadi pandangan saya begitu Bang. Saya jadi jadi berpikir juga sebetulnya. Ketika Pak Prabowo mulai berkuasa dan dia mulai mengintroduksi kebijakan-kebijakan yang yang sifatnya agak sentralistik, yang ini kita kerjakan sampai ke daerah, uangnya besar kayak itu tadi lah, MBG, Kopdes segala macam. Jangan-jangan dalam rangka di pikirannya untuk menutupi kebocoran yang terus terjadi. Sebelum dia jadi presiden, narasi paling sering dia keluarkan kan kebocoran. Ya betul itu. Itu yang sekarang ini sampai sekarang itu membekas di para ekonom. Jangan-jangan ini yang dimaksud gitu loh. Kalau nggak salah ya, salah satu kata paling banyak di buku Paradoks dia nulis buku itu Paradoks. Salah satu paling banyak itu kata kebocoran. Kalau dalam Quran kan salah satu paling banyak itu kata bertaubat lah gitu kan. Kalau dalam buku Paradoks Indonesia itu adalah kebocoran. Gitu. Jangan-jangan ini strategi dia untuk mengatasi, karena dia udah tahu kan, dia pasti tahu kondisinya kan. Makanya saya katakan tadi di awal, apakah memang MBG ini adalah senjata yang dia lakukan agar kemudian tema ini bisa sangat masuk? Sangat masuk akal, sangat make sense kan, bahwa dengan MBG yang dikerjakan secara terpusat, sehingga meminimalisir jumlah orang yang bermain di anggaran itu, sehingga juga meminimalisir kebocoran. Mungkin bocornya ya ke dia aja. Enggak. Cuman itu walaupun juga, dalam prakteknya juga para penyelenggaranya juga sempat bermain ya, isunya kan seperti itu ya. Itu sudah pasti. Pasti ya. Cuman saya nggak yakin itu akan mengubah secara struktural. Baik.